Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Sang Sumber Kehidupan memanggil kita bersama memasuki ibadah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 saat ini. Mari kita persiapkan tubuh, hati, dan jiwa kita untuk menerima berkat-Nya. Umat menyanyikan Kidung Jemaat 336, bait pertama dan kedua. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian, kini dan selamanya. Merdeka! 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 Syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu. 75 tahun sudah usia kemerdekaan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Berkat Tuhan tak terhingga bagi kami masyarakat Indonesia, terlebih di tengah rintangan berliku yang sedang kami hadapi. Wabah pandemi COVID-19 saat ini yang masih kami hadapi. Ada banyak dari antara kami terbelenggu oleh rasa takut dan khawatir. Namun, kami mengingat kembali akan karya-Mu melalui Kristus yang telah memerdekakan kami dari belenggu dosa. Spirit ini kami pegang untuk memerdekakan diri kami dari rasa takut. Kami bertekad untuk bersama-sama patuh pada protokol kesehatan, bukan karena kami takut dan khawatir, tetapi karena tekad kami untuk memelihara kehidupan bersama kami sebagai ciptaan Allah. Umat menyanyikan Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti.
perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya, berpegangan tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya, berpegangan tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya. Demi masa depan Indonesia Jaya. Demi masa depan Indonesia Jaya. Kita mengingat kembali sebuah perintah Tuhan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang 40 yang demikian berbunyi. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita berdoa, mohon ampun kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena berkat-Mu yang sungguh luar biasa telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Pagi ini kami ingin merayakan dan bersama-sama ibadah menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Berkatilah kami Bapa dari awal sampai akhir nanti. Bapa dalam surga, kami mohon ampun kepadamu karena banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Suki Yahya yang akan memimpin kebaktian pagi ini. Biarlah Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang mereka sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami serahkan kebaktian saat ini kepadamu. Berkatilah Bapa, sertailah. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa kita, Tuhan berkenan menganugerahkan sebagai penghiburan bagi kita. Penghiburan anugerah Tuhan itu berupa firman yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 17 dan ayat 18. Demikianlah anugerah Tuhan bagi kita. Tetapi syukurlah kepada Allah
Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, melalui rahmat-Nya, Allah telah mendamaikan kita dengan diri-Nya. Oleh karena itu kita dipanggil untuk berbagi rahmat pengampunan dengan sesama kita. Selanjutnya, jemaat yang terkasih, kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 249 bait pertama dan bait kedua, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat dipersilahkan duduk dan sebentar nanti kita akan mendengarkan firman. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Murah, puji syukur dan terima kasih kami unjukkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena hanya Dikolah Allah sesembahan kami yang layak kami puji, kami sembah, kami hormati, kami percaya, yang hanya kepadamu lah kami menyerahkan segenap hidup dan mati kami. Terima kasih secara khusus pada hari ini ketika kami bersama-sama dengan saudara-saudara sebangsa setanah air, Tuhan beri kesempatan untuk mengingat dan merayakan hari besar, hari yang mulia, hari kemerdekaan Indonesia, anugerah-Mu sendiri. Biarlah Bapa, ibadah khusus pada saat ini mencerahkan hati pikiran kami, bahkan seluruh bangsa Indonesia, agar mampu menghayati makna kemerdekaan dengan cara yang benar, mampu mengerti, memahami apa sebenarnya kemerdekaan menurut kehendak-Mu. Kiranya Tuhan hadir berfirman pada saat ini. Kami semuanya jemaat-Mu, baik yang ada di ruang ibadah ini maupun di rumah masing-masing yang ambil bagian bersama-sama beribadah, kiranya Tuhan berkenan menyapa mereka dan Roh Tuhan yang Maha Kudus memampukan mereka untuk mendengar dengan baik dan mampu memahami, mengerti dan mengimani firman yang terberita pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini telah kami hantarkan. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di ibadah peringatan dan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus saat ini terambil dari pembacaan Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13 dan
Saya hubungkan dengan Galati pasal 5 ayat 1 dan ayat 13. Tetapi saya tidak akan baca semuanya. Di Matius pasal 8 hanya akan dibaca ayat 1 sampai dengan ayat 4, dan kemudian akan dilanjutkan pembacaan Galati tadi pasal 5 ayat 1 dan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika juga itulah tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Ayat 8 sampai 13 itu mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari perwira Romawi. Ini tidak saya baca, biarlah nanti baca masing-masing di rumah. Dan sekarang saya akan baca Galati pasal 5 ayat 1 dan ayat 13, yaitu demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat yang ini akan saya baca ulang, intinya ya. Pergunakan kemerdekaan itu untuk melayani seorang akan yang lain demi kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih dan saudara-saudara sekalian, hari ini Senin 17 Agustus tahun 2020, kita bersama saudara-saudara sebangsa dan setanah air sedang memperingati dan merayakan hari yang mulia dan penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu memang dicapai dengan pengorbanan jiwa, raga, harta benda yang bernilai tinggi dan perjuangan berat yang panjang. Tetapi tanpa berkat Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, segala pengorbanan dan perjuangan itu tentu sia-sia. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bangsa Indonesia memang merasa bahagia karena memperoleh kemerdekaan. Dalam hal ini adalah kemerdekaan secara politik, yaitu terlepas dari penjajahan negara lain. Artinya terlepas dari tindakan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, yang tidak sesuai dengan peri keadilan. Dan tindakan itu ialah tindakan yang bersifat menindas, yang tidak menghormati, yang menghina, ya, yang menjadikan kita orang Indonesia pada waktu itu terbelenggu hidupnya sehingga tidak mampu menikmati apa arti hidup bahagia, tidak mampu juga menghayati
akan harkat dan martabat kita. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih, memang kita telah merdeka, tetapi merdeka ini merdeka secara politik, secara pemerintahan negara. Tetapi dalam kehidupan nyata sehari-hari yang dialami oleh warga Indonesia, saudara kita sebangsa dan setanah air, masih banyak orang, ribuan bahkan jutaan yang masih dan belum dapat menikmati arti yang sebenarnya dari suatu hidup merdeka. Belum mampu dan belum dapat menikmati harkat, martabat kemanusiaan dan rasa bahagia. Mereka masih sedang bergelimang di dalam berbagai bentuk penjajahan. Ada 3 hal yang menjadi contoh yang saya sampaikan, bentuk penjajahan yang sekarang masih melibat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu penjajahan rohani. Artinya belum dan tidak dapat menikmati kedamaian batin, belum dapat menikmati kenyamanan dan rasa cinta kasih dalam pergaulan. Masih banyak, walaupun memang masih sudah ada yang merasakan hal yang baik, yaitu kedamaian batin, tetapi tidak semuanya. Yang kedua, bentuk penjajahan secara ekonomi. Ya, ini tandanya apa? Tandanya masih banyak warga negara kita yang miskin sebagai dampak daripada hati yang serakah dari antara saudara-saudara kita sendiri, saudara sebangsa setanah air itu. 3, bentuk penjajahan yang ketiga yang saya catat ialah dijajah secara politik. Masih banyak warga negara Indonesia yang hanya menjadi alat ataupun menjadi komoditi kekuasaan, karena mereka memang belum melek politik dengan baik, atau barangkali memang karena tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang terkasih, sebenarnya atau dalam ibadah ini, saudara-saudara sekalian, kita sekaligus memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, tapi sekaligus marilah kita merenungkan firman Tuhan yang berhubungan dengan arti kemerdekaan yang sejati. Ini berdasarkan firman Tuhan Yesus tadi, yaitu sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13 dan Galati pasal 5 ayat 1 dan ayat 13. Saudara sekalian, Galati pasal 5 ayat 1 dan 13 itu isinya menyatakan bahwa sungguh-sungguh merdeka atau merdeka sejati itu Tuhan Yesuslah yang memerdekakan, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan Yesus. Itu yang kedua, supaya kemerdekaan yang telah kita miliki, termasuk kemerdekaan secara politik itu, janganlah dijadikan kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi untuk melayani sesama atas dasar kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, Matius 8 ayat 1 sampai 4 dan sampai 13 lagi berisi suatu tanda-tanda kekuasaan Tuhan Yesus, yaitu kekuasaan untuk memerdekakan melalui penyembuhan orang sakit, melalui penyembuhan orang sakit kusta dan hamba dari perwira Romawi. Saudara-saudara sekalian, kalau dibalik ayat dari Galati 5 ayat 1 itu nanti akan menyatakan bahwa di luar Tuhan Yesus tidak ada kemerdekaan sejati. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kemerdekaan sejati.
Tidak ada orang yang dapat mengalami kemerdekaan sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, makna kemerdekaan yang sejati itu sebenarnya sudah tercantum di dalam Alkitab, yaitu di dalam peristiwa sejarah penciptaan, khususnya sejarah penciptaan manusia. Waktu itu Adam dan Hawa sesudah diciptakan, Tuhan menempatkannya, Adam dan Hawa itu di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Tetapi juga sekaligus berperintah, Tuhan itu berperintah bahwa mereka bebas makan makan buah dari pohon-pohon yang ada dengan bebas. Boleh. Semua buah pohon yang ada dalam taman ini semuanya boleh, bebas kau makan, tetapi satu yang tidak boleh, yang dilarang. Kalau melanggar larangan itu, kau pasti mati. Nah, ini intinya begitu. Dan ternyata memang dalam kisah itu manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, tetapi lebih memilih memihak kepada iblis, kepada kehendaknya sendiri menurut bujukan iblis. Lalu matilah mereka. Manusia mati di dalam pelanggaran, di dalam dosanya. Mati di sini artinya apa? Hidupnya terpisah dengan Tuhan. Ya. Hubungan dengan Tuhan yang benar dan harmoni itu menjadi rusak. Demikian juga hubungannya dengan sesama. Nah, jemaat yang terkasih, kondisi yang demikian itu menjadikan mereka, manusia, kita semua, ya, menuju kepada kerusakan hidup. Paulus di dalam surat Roma pasal 3, juga pasal 6, pasal 3 ayat 12, ayat 23, pasal 6 ayat 23 menyatakan bahwa semua manusia itu sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Sudah melakukan dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah mati. Sejak itulah sejarah umat manusia bergerak kepada kehancuran yang mematikan. Tetapi Tuhan tidak tega melihat itu, lalu mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk membebaskan mereka dari semua yang menghalang-halangi kebahagiaan hidup. Caranya ya, tentu melalui apa yang kita sebut Tuhan Yesus datang ke dunia melalui pengorbanan, pelayanan, kematian di kayu salib, kebangkitan dari antara orang mati. Itu cara Tuhan Yesus membebaskan manusia dari penjajahan yang maha dahsyat, yaitu penjajahan dosa, penjajahan iblis, dan penjajahan kekuatan maut. Nah, saudara-saudara sekalian, dari kisah penciptaan atas diri manusia itu ada beberapa catatan yang penting mengenai apa makna kebebasan itu. Yang pertama, saudara-saudara sekalian harus disadari bahwa manusia itu hanyalah ciptaan. Pria wanita itu ciptaan Tuhan yang mempunyai kebebasan. Tetapi kebebasan itu hanya pemberian, tidak asli dari manusia, tapi pemberian. Sehingga sebagaimana manusia, bleger manusia, sosok manusia itu terbatas, demikian pula kemerdekaan pun juga terbatas. Nah, lalu makna daripada kebebasan yang Tuhan berikan ialah kebebasan dalam ketaatan. Kebebasan dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, jadi kebebasan ini akhirnya saudara-saudara sekalian disimpulkan oleh tokoh bangsa-bangsa di dunia yang kemudian tertuang di dalam piagam PBB bahwa kebebasan manusia itu adalah merupakan hak manusia yang asasi, yang mendasar, yang esensial. Ya, tidak boleh itu dirusak kebebasan manusia. Karena itu anugerah Tuhan yang asali. Nah, saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan memberikan manusia itu kebebasan? Ya, supaya dengan kebebasan itu manusia
dapat menikmati kebahagiaan, dapat menghayati harkat dan martabat kemanusiaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kebebasan itu manusia dapat dimintai pertanggungan jawab di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, demikian pula di hadapan alam semesta ini. Makna yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, dengan diberinya kebebasan itu, manusia diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Pilihan itu bisa memilih yang baik atau yang buruk, yang ini atau yang itu, memilih untuk taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kenyataannya apa dalam kisah itu, dalam kisah terciptanya manusia Hawa dan Adam, ternyata mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, memilih taat kepada dirinya sendiri menurut bujukan iblis. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita dapat memahami bahwa ternyata kalau begitu sebenarnya tidak ada yang namanya bebas itu lalu sak sir-sire beli dewi. Artinya manusia lalu seenaknya sendiri berkata, berbuat, mengucap apapun boleh karena bebas. Tidak begitu. Itu adalah tindakan liar, bukan bebas. Bebas yang sebenarnya adalah bebas dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, ini kemerdekaan yang sejati. Kalau orang ingin bebas sebebas-bebasnya, khususnya bebas dari Tuhan, bebas dari aturan-aturan moral, peraturan-peraturan misalnya dalam warga Indonesia yang ingin bebas tidak mau mentaati undang-undang dasar dan peraturan pemerintah, ya silahkan, tetapi konsekuensinya ini akan berbeda. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau orang ingin bebas dari Tuhan misalnya, dia akan dicomot oleh kuasa yang lain, ialah siapa? Kuasa iblis. Kalau dia tidak mau mentaati aturan-aturan yang berlaku, dia membuat aturan sendiri dan diikat oleh aturannya sendiri, terus dia tidak bebas karena diikat oleh aturannya sendiri. Nah, sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau dihayati lebih mendalam, orang yang ingin hidup bebas sebebas-bebasnya, pada akhirnya nanti dia akan terpenjara di dalam kebebasan. Hidupnya akan terlunta-lunta, merana, tanpa pedoman, tanpa tujuan, dan akhirnya akan menyesal yang panjang. Nah, inilah rahasia kebebasan. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya firman Tuhan dalam Galati tadi, selanjutnya saudara-saudara sekalian, memerintahkan barang siapa yang telah diberi kebebasan sejati oleh Tuhan Yesus, hendaklah kebebasan itu dimanfaatkan dengan secara positif, yaitu untuk melayani sesamanya, melakukan perbuatan kebaikan, kebajikan demi kesejahteraan sesama manusia, demi kemuliaan Tuhan, dan hendaklah itu semuanya dijalani, dilakukan dengan sukacita, dengan ikhlas, tidak menggerutu, dengan tulus, tetapi juga dengan rendah hati. Jangan karena dipaksa dan jangan karena terpaksa, tetapi itu dilakukan atas dasar kasih dengan hati yang tidak tertekan. Dan pelayanan yang semacam itulah tanda bukti ketaatan kita kepada Tuhan Allah, ketaatan sang anak terkasih kepada Bapa yang dihormati, taat dengan hormat, taat dengan kasih. Inilah pelayanan kekristenan, baik itu di lingkungan jemaat sendiri maupun di lingkungan masyarakat umum. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang tentu yang kita percaya dan sadar telah memiliki kemerdekaan sejati, ini biarlah menjadi teladan. Menjadi teladan
dan sekaligus jadi suatu kesaksian kepada sesama kita melalui pelayanan dalam bentuk apapun, ya macam-macam. Ya, itu bentuk pelayanan yang mana? Nah, nanti itu bisa dibicarakan, diskusikan dalam kesempatan yang lain. Dan ketika kita ya, melayani sesama kita dalam rangka menolong, itu tidak usah pandang bulu siapa orang. Seperti Tuhan Yesus yang menolong orang-orang Romawi, hamba orang Romawi. Orang Romawi itu orang disebut orang kafir oleh orang Yahudi, tidak pantas mendapat anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus sang pembebas agung itu sang pembebas untuk semua manusia, bangsa Israel, orang Yahudi, ya, bangsa Romawi, bangsa Indonesia, orang Jawa, siapapun mempunyai hak untuk menerima kebebasan atau kemerdekaan yang sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya ya, renungkan sekali lagi bahwa Kristus itu telah memerdekakan kita dengan kemerdekaan yang sejati. Kita sudah mengalami. Yang kedua, pergunakan kemerdekaan itu untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Dirgahayu NKRI, adil makmur, damai sejahtera selalu untuk bangsaku yang kucintai. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama akan memasuki saat teduh. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang masa, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, sekarang marilah kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu kembali menyatakan rasa syukur, terima kasih kami secara khusus ketika kami di hari yang penuh rasa bahagia bersama dengan kami sebangsa setanah air boleh mengingat-ingat akan anugerah-Mu dan merayakan yaitu hari kemerdekaan. Tuhan telah memberikan kemerdekaan bangsa kami. Kami dengan demikian kami ada kesempatan untuk menikmati hidup yang bahagia, menghayati makna, martabat dan hakikat kemanusiaan kami. Tetapi setiap anugerah memang mengandung satu tanggung jawab. Demikianlah juga anugerah Tuhan yang berupa kemerdekaan itu mengandung tanggung jawab. Kami sebagai bangsa kiranya mampu mempertanggungjawabkan kemerdekaan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan bagi kesejahteraan seluruh segenap bangsa Indonesia, khususnya kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, para menteri-menteri dan lembaga-lembaga yang lain, sampai ke penguasa terbawah
Demikian pula para penguasa legislatif maupun yudikatif, lembaga-lembaga swasta maupun lembaga-lembaga kenegaraan yang lain. Kiranya Tuhanlah sendiri yang akan memimpin, memberkati, menuntun, dan memberikan kemampuan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, agar semua komponen-komponen bangsa Indonesia ini mampu menjalani tanggung jawab bagi kemuliaan nama Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi segenap rakyat Indonesia. Ampunilah kiranya segala dosa, kekurangan bangsa dan pemimpin kami, dan selanjutnya mampukan mereka menjalani hidup dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kiranya ya Tuhan bangsa ini dari hal-hal yang memprihatinkan, yang merusak negara dan bangsa ini, baik itu yang berasal dari orang-orang yang kesadarannya masih terbatas, masih sempit dan nilainya rendah, maupun dari kuasa-kuasa alam, termasuk juga COVID-19 yang sekarang masih menimbulkan keprihatinan bagi rakyat dan bangsa kami. Bapak Surgawi, hanya pada Dikaulah kami mengadu dan mohon pertolongan. Dikaulah yang maha kuasa, sebagaimana Dikau berkuasa menghalau kosta yang merupakan penyakit yang dahsyat yang menimbulkan kenajisan. Demikian pula kami percaya oleh kuasa-Mu maka COVID-19 ini akan segera sirna dari bumi Indonesia, bahkan dari dunia. Demikian Bapak Surgawi. Selanjutnya biarlah kami segenap warga Bekasi Salatiga Utara boleh menyerahkan jiwa raga kami, hidup mati kami, segala apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Lindungilah kami agar kami senantiasa menikmati damai sejahtera. Demikian doa kami ini, kesempurnaannya kami alaskan dalam penanggungan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk pengumpulan persembahan, kita iringi dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 337 ayat yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus pagi hari ini, kami boleh menerima berkat kesehatan daripada-Mu, sehingga kami bisa menyelenggarakan ibadah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Salatiga Utara di rumah masing-masing.
Sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami mengumpulkan persembahan yang kami ambil sebagian kecil dari berkat Tuhan yang telah kami terima. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan, dan terimalah persembahan yang tidak seberapa ini. Kiranya boleh menjadi sarana untuk mencukupi kebutuhan pelayanan di GKJ Salatiga Utara. Untuk petugas yang ditunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dengan kemampuan dan kebijaksanaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bila di dalam mengumpulkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan bila sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami mohon Tuhan tetap menyertai dan menuntun kami hingga malam nanti kami akan istirahat. Untuk gereja yang akan kami tinggalkan, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjaganya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita memasuki liturgi pengutusan jemaat dalam posisi berdiri. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadah ini dan kembali berkarya bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu arahkanlah senantiasa hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia. Kami siap berkarya bagi Tuhan dan dunia. Lakukanlah semuanya dengan cinta. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada saudara, dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan Kidung Jemaat 336 bait 3 dan 4.